Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah semata sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Kita kirimkan selawat dan salam pada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabat mulia. Masyiral muslimin, pagi ini kita masuk pada surat An-Nisa ayat 66 sampai 70. Ayat 66 sampai 70. Jadi Bapak Ibu yang ingin membaca kitab sucinya sendiri, silakan buka surat 4 surat An-Nisa ayatnya 66 sampai 70. Kita siapa yang bagus sekalian? Belum ada ya? Belum ada, Ustaz. Karena belum ada, mari kita screen untuk membaca bersama-sama surat 4 surat An-Nisa ayat 66 sampai 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim anittulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum. Walau annahum lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Wa lahadainahum siratan mustaqima. Walahadainahum siratan mustaqima. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. الذين أنعم الله عليهم من النبيين
الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الطاهرين على رسول الله وآله وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang telah ikut hadir dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan Bapak Ibu sekalian sebagai hamba-hamba yang berhak untuk mendapatkan tempat dan ampunan yang sebaik-baiknya nanti di akhirat. Seperti mana di dalam surat Al-Fajr dikatakan, "Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kita teruskan surat An-Nisa, surat yang keempat. An-Nisa artinya perempuan-perempuan. Surat ini turunnya di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Kemudian jumlah ayatnya secara keseluruhan adalah 176 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-70. Berarti tinggal 106 lagi. Terakhir kita sampai pada ayat yang berbicara tentang ayat ini. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fala warabbika. Sekali-sekali tidak, maka ketahuilah, catatlah, warabbika demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman, tidak bisa dikatakan beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka mau bersedia menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, penyelesai masalah, fima syajara bainahum, atas masalah-masalah yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian setelah Nabi memutuskan, summa la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak menemukan pada jiwanya. Tentu yang mengetahui adalah masing-masing kita, karena dikatakan fi anfusihim, dalam diri mereka, tidak menemukan di dalam jiwa mereka haraja, rasa keberatan. Jadi kalau kita ada rasa keberatan terhadap keputusan Nabi, kan berarti bahwa jiwa kita masih bersifat menolak, atau lebih kasar lagi memberontak terhadap sang Nabi. Mimma qadaita, atas keputusan Nabi. Wa yusallimu taslima, dan harus menerimanya dengan penerimaan yang baik, damai, yusallimu taslima. Kemudian sekarang ayat baru, ayat 66. Begitu pentingnya yang namanya beriman kepada Nabi dan bersedia untuk menjadikan Nabi sebagai pemutus
keputusan masalah sampai sedemikian pentingnya, seandainya Nabi menyuruh kita bunuh diri, harus mampu melakukannya. Makanya dikatakan ini tidak boleh sembarangan. Karena bayangkan kalau sampai kata-kata seandainya keputusannya menyuruh kita bunuh diri, harus melakukannya, kan menunjukkan bahwa harus benar-benar yang bersangkutan adalah terpilih oleh Allah. Kalau tidak terpilih oleh Allah dan kemudian menyuruh kita bunuh diri, ya pada dasarnya memang bunuh diri. Itu bukan dari Allah. Karena kalau itu keputusan dari Allah, ya bukan bunuh diri namanya. Tapi itu namanya kepatuhan, ketaatan. Dan ini adalah bagian daripada ayat-ayat sebelumnya yang kita bahas tentang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atau wa ma arsalna rasulah, tiadalah kami mutus rasul illa liuta'ah, untuk ditaati. Ketaatan itu sampai pada tingkat seperti itu. Allah SWT berfirman, walau anna, seandainya kami. Kata kami di sini kan berarti Allah dan Nabi. Kan tadi Nabi diwakili oleh Allah. Ya, karena kita ini tidak bisa. Ya, makanya dikatakan anna di sini sesungguhnya kami. Ya. Jadi inilah yang dibawa terjemahnya ini, sesungguhnya kami di sini ya. Karena anna pakai mat, berarti anna sesungguhnya kami. Ya. Kata benak kami putuskan, nah, nunnya di sini nun kami. Seandainya, sesungguhnya. Ya. Jadi seandainya atau andai kata sesungguhnya kami telah menetapkan alaihim, atas mereka keputusan. Kata-kata kami tetapkan atas mereka keputusan. Misalnya keputusan itu adalah aniktulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Awikhruju min diarikum, atau keluarlah dari kampung kalian. Au di sini adalah atau. Sini adalah atau ukhruju, keluarlah. Keluarlah min diarikum, dari diar kalian, dari negeri kalian, kampung halaman kalian. Kalau kita benar-benar beriman kepada Nabi, maka kita harus melakukannya. Tetapi apa yang terjadi? Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hanya sedikit yang patuh. Makanya jangan kita terpukau dengan mayoritas atau banyak jumlah. Karena coba Bapak Ibu baca ayat ini. Ini jelas pernyataannya, ma fa'aluhu, mereka tidak melakukannya illa. Jadi illanya ini yang kita harus masuk. Qalilum minhum. Jadi cuma sedikit. Jadi menunjukkan bahwa yang benar, yang ikut pada kebenaran itu selalu cuma sedikit. Yang kita mengatakan, kok yang mereka mengaku benar tapi kok sedikit ya? Al-Quran mengatakan, ma fa'aluhu illa qalil. Tiadalah mereka melakukannya kecuali hanya sedikit. Minhum, dari mereka. Tapi yang sedikit inilah, ya coba sekalian. Seperti tadi di Timur Tengah, sedikit yang namanya Houthi itu bukan satu Yaman. Perlu saya sampaikan Pak Bu sekalian ya, yang namanya Houthi itu bukan satu negeri Yaman. Yaman itu kan luas. Ya. Kebetulan Houthi ini sebuah kelompok. Ya. Houthi itu sebetulnya marga. Kemudian organisasinya, jadi organisasi ormas, kayak kita di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah. Organisasinya dia namanya Ansarullah. Jadi organisasinya Ansarullah. Cuma terkenal dengan Houthi, tapi sebetulnya organisasinya itu Ansarullah. Kebetulan saja mereka sering kedengaran karena mereka mayoritasnya tinggal di sekitar San'a, ibu kotanya Yaman. Jadi sekitar situ. Sama saja kalau orang-orang di Jakarta, Betawi terkenal. Kenapa? Karena dia tinggal di Jakarta. Kan banyak mungkin komunitas yang lebih besar dari Betawi tapi tidak tinggal di ibu kota, tidak begitu dikenal. Nah begitu dengan Houthi, kebetulan dia tinggal mayoritas di sekitar San'a itu, ibu kota Yaman. Maka dia terkenal. Bikin organisasi namanya Ansarullah. Gitu. Nah Ansarullah inilah yang kemudian melakukan perlawanan dengan menghentikan kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel dan Amerika. Ya. Begitu juga misalnya dengan Hizbullah di Lebanon. Itu bukan satu Lebanon. Jangan pikir satu Lebanon. Hizbullah itu bukan pemerintah Lebanon. Pemerintah Lebanon ada juga pusatnya di Beirut.
Sedangkan yang namanya Hizbullah itu ini adalah terkonsentrasi di selatan, berbatasan dengan Israel Utara. Jadi mereka di sana mayoritas orang-orang Syiah, lalu bikinlah organisasi namanya organisasi Hizbullah gitu. Jadi organisasinya namanya Hizbullah, ya. Ketuanya namanya Said Hasan Nasrullah atau Nasrallah. Sedangkan kalau di Houthi tadi Ansarullah, ketuanya namanya Said Abdul Malik Al-Houthi. Nah gitu. Jadi ini organisasi kecil Bapak Ibu sekalian. Baik Houthi ataupun atau Ansarullah ataupun Hizbullah sama-sama Syiah. Ya. Syiah 12 imam namanya Syiah Isna Asyariyah. Nah, mereka ini kecil minoritas, tapi kenapa bisa melakukan perlawanan? Nah, itu dia. Jadi katakan ma'fa'alu illa qalilum minhum, hanya sedikit. Lalu di mana orang Yaman mayoritas? Di mana orang Saudi yang mayoritas? Mana Yordania mayoritas? Nggak ada. Ya. Kok yang melakukan perlawanan segelintir kecil saja? Ya namanya Hizbullah. Begitu ya di Irak. Irak itu adalah penduduknya banyak, tetapi yang melakukan perlawanan itu cuma segelintir kecil yang kemarin menyerang Bandara Ben Gurion dan beberapa bandara lainnya, termasuk menyerang pelabuhan, ya, Haifa misalnya. Nah, jadi sedikit yang melakukan perlawanan itu. Dan ketika dalam Al-Quran surat Al-Baqarah diceritakan, ketika kelompoknya Talut berperan dengan Jalut, Goliat, itu yang lolos pengikutnya Talut, prajuritnya Talut yang lolos sampai ke medan perang itu cuma sedikit. Pertama kali ketika Nabi Uzair memilih Talut sebagai pemimpin, sudah mulai banyak yang tidak ikut dengan alasan dia tidak pantas. Padahal ini dipilih oleh nabinya yang mereka sendiri minta nabinya memilihkan. Setelah berjalan Talut dengan bala tentaranya sampai kepada sungai. Talut bikin persyaratan, kita akan melewati sungai dan tidak boleh minum. Karena kan kalau orang berperang minum banyak kan nanti susah. Boleh minum kata Talut tetapi hanya seceduk saja, pakai tangan. Jadi ya mau minum silakan tetapi hanya maksimal sebesar satu tangan, satu sendok tangan, disendok dengan tangan baru diminum. Tidak boleh lebih dari itu. Ternyata apa yang terjadi karena perjalanan cukup jauh, banyak yang haus, akhirnya banyak yang minum tidak lolos. Ya, akhirnya tidak bisa nyebrang, ditahan di situ. Karena menunjukkan kan tidak patuh. Ingat, syarat tentara itu ataukah laskar itu adalah kepatuhan, sistem komando. Setelah yang sedikit ini menyeberang ke sebelah, menyeberang sungai, berjumpa dengan pasukannya Goliat, Jalut. Ternyata pasukannya besar sekali, lengkap. Wah, mulai lagi gemetar yang lain. Tapi ada segelintir dari mereka mengatakan, tidak, kita harus melawannya. Yang dipimpin oleh Nabi Daud. Mereka berkata apa? Kamin fi'atin qalilatin. Ini sama. Kamin fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan. Kenapa mesti takut, kata dia? Betapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Biiznillah atas izin Allah. Ya, baru kemudian setelah terjadi perang dimulai dengan berdoa. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi cuma sebagian ini kata kalilan. Di ayat ini dikatakan kalau kau mengikuti orang kelompok banyak mayoritas di muka bumi, kamu akan ikut tersesat. Nah, seperti itu. Jadi Al-Quran mengatakan ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Mereka tidak melakukan keputusan Nabi itu kecuali hanya sedikit dari mereka. Ya. Padahal apa kata Allah di dalam surat Al-Ahzab? Kalau mereka orang beriman laki atau perempuan dan Allah telah memutuskan sesuatu, tidak ada alasan untuk menolak. Coba kita lihat di dalam surat ini. Ya. Ini surat 33. Ini surat 33 ayat 36. Surat Al-Ahzab ini surat 33 ayatnya 36 ini. Ya. 36. Coba kita baca baik-baik. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidaklah pantas, tidaklah mungkin lil mu'minin bagi seorang mukmin laki-laki, wala mu'minatin, dan tidak mungkin juga bagi seorang mukmin perempuan, idza apabila qadallahu wa rasuluhu,
Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu keputusan. Qada ini qadaita mimma qadaita tadi di sana. Kalau di ayatnya tadi qadaita, ya. Jadi tadi di sana menggunakan kata qadaita di ayat sebelumnya, ya. Sini adalah qada Allah wa Rasulullah. Amran suatu perkara, ayyakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Jadi kita ulangi lagi. Tidaklah mungkin bagi seorang mukmin laki-laki, juga tidaklah mungkin bagi seorang mukmin perempuan, idza apabila qadallahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya telah menetapkan amran suatu keputusan, satu perkara, an yakuna lahum, ada bagi mereka al khiyaratu, pilihan lain, min amrim, dari keputusan tersebut. Jadi tidak boleh ada pilihan lain dari keputusan tersebut. Ini amran tadi amrihim. Ya. Jadi coba lihat, tidak boleh ada. Jadi artinya apa? Kalau ada pilihan lain berarti bukan mukmin. Karena dikatakan maka nali mukmin, tidak mungkin, mustahil bagi seorang mukmin laki-laki, mustahil bagi seorang mukmin perempuan untuk, kita langsung ke sini, untuk mempunyai pilihan lain dalam perkara yang mereka perselisihkan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan perkara tersebut, memutuskan perkara tersebut. Ya. Jadi coba lihat jemaah sekalian, tidak boleh ada pilihan lain. Ya. Baru diteruskan, wa may ya'sillaha wa rasulah. Lawan daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ya'si, maksiat, durhaka. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dalalam mubina. Siapa yang durhaka, menyimpang dari Allah dan keputusan Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Faqad dhalla dalalam mubina. Jadi ini kan jelas sekali Pak, ini surat Al-Ahzab ayat 36. Bahwa kalau Allah dan Rasul telah mengambil satu keputusan, tidak boleh ada pilihan lain. Tidak boleh kita mengatakan Nabi jangan-jangan lagi lupa. Tidak boleh. Masa Nabi lupa? Kalau mengatakan mungkin Nabi itu kurang sehat, tidak boleh. Atau mungkin Nabi itu lagi ketika berbicara tidak menyadari pembicaranya, tidak boleh seperti itu. Menuduh Nabi seperti itu adalah salah. Ya. Nah, jadi inilah. Jadi lau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Tidak melakukannya kecuali hanya sedikit saja. Ingat, kecuali sedikit. Maka jangan selalu terpukul dengan jumlah yang banyak. Lihatlah di Timur Tengah. Jumlah banyak. Mesir satu negara. Yordania satu negara. Lebanon satu negara. Saudi satu negara yang berbatasan dengan Israel. Tetapi cuma sekitar bahagia. Coba, yang melawan siapa? Justru kelompok kecil. Ya. Kelompok kecil. Bukan satu negara, kelompok kecil, organisasi, ormas. Ya. Walau annahum fa'alu, seandainya mereka itu fa'alu, melakukan, ini kan tadi mereka tidak melakukan, ma fa'aluhu. Seandainya mereka melakukan keputusan itu, mayu aduna, apa yang disampaikan tadi, apa yang diputuskan, apa yang diajarkan, bihi dengannya, lakana khairal lahum, maka itu yang terbaik bagi mereka. Jadi Allah mengatakan seandainya. Kata-kata seandainya itu kan artinya kita yang membaca ayat ini harusnya masuk dalam kategori seandainya. Jangan kita masuk dalam kelompok mayoritas. Harusnya kita berusaha masuk dalam kelompok kali ini. Dan kita harus melakukan, karena ini tidak melakukan kecuali sedikit. Maka yang sedikit ini adalah fa'alu ma yu'azun. Mereka melakukan apa yang diajarkan. Kalau kita melakukan apa yang diajarkan dan diputuskan Nabi itu, lakana khairan, pasti itu lebih baik lahum bagi mereka, wa syadda tathbita. Asyadda tathbita artinya itu adalah kekuatan yang teramat sangat luar biasa. Asyadda itu kita artikan luar biasa, sangat. Tathbita. Nah, kenapa tathbita? Allah mengingatkan kita bahwa kita itu punya doa. Doanya apa? Coba kita baca. Rabbana afrik alaina sabra wasabbit. Nah, kita minta kan? Rabbana Tuhan kami afrik alaina sabra. Karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk sabar. Wasabbit, dan kuatkanlah aqdamana, hati kami.
Wansurna, dan bantulah kami alal qaumil kafirin, menghadapi para al-kafirin, pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi kita minta, maka bagaimana caranya agar doa itu bisa terwujud? Tidak cukup hanya dengan doa. Kita harus melakukan apa yang telah diputuskan Allah dan Rasulnya tadi. Kita harus taat. Ya. Baru sampai pada tingkat asyadda tathbita. Doa yang lain. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Itu sama juga, tsabbit aqdamana. Doa kita yang lain yang berasal dari hadis. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan kalbu, sabit, ini sabit, kuatkanlah qulubana, hati-hati kami, ala dinik, dalam menjalankan agama kamu, ataukah ala ta'atik, dalam taat kepadamu. Jadi ini doa kita. Jadi dengan demikian tidak boleh ada pilihan lain. Adakah contoh lagi seperti ini? Ada, Pak Bu sekalian. Ya, kita bisa lihat lagi contoh yang lain. Misalnya, kita tidak disiapkan sini. Ambil contoh lain, misalnya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Kan kalau menurut kita kan ekstrim. Tapi Nabi Ibrahim melakukan itu dan menyampaikan kepadanya, ya bunayya, inni ara fil manam, wahai ayahku, wahai anakku, putraku, ayah diperintahkan untuk menyembelih kamu. Anni azbahukah, untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail? Ya abati if'al, wahai ayah lakukan. Ma tu'mar, apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jemaah sekalian, bagaimana ini bisa tidak fatal? Sederhana, apabila kita harus meyakini bahwa yang menyampaikan itu benar-benar terhubung langsung dengan Allah. Ingat, terhubung langsung dengan Allah. Kalau tidak, ini berbahaya, kan ini fatal. Ya, kalau kita melakukannya dan yang bersangkutan memerintahkan itu ternyata tidak terhubung dengan Allah, berarti itu adalah kejahatan, makar namanya. Ya, maka harus dipastikan. Oleh sebab itulah perintah-perintah seperti ini atau contoh-contoh seperti ini atau kasus-kasus case-case seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa benar-benar pemimpin tertinggi agama itu haruslah terafiliasi langsung dengan Allah. Haruslah terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ini berbahaya. Fatal namanya, menjadi tidak fatal kalau contohnya misalnya memakan ular, makan hewan-hewan di hutan seperti misalnya ulat-ulat. Itu kan fatal kalau kita tidak sedang latihan di tentara. Tapi kalau kita menjadi tentara dan itu latihan di hutan, memang harus dilakukan. Karena kalau tentara berperan di hutan kan terkadang kehabisan bahan makanan. Gimana cara makan? Jadi harus dilatih. Tidak boleh nanti kejadiannya langsung baru belajar. Tidak bisa. Harus dilatih. Nah, kalau yang bersangkutan adalah tentara, ya tidak fatal namanya. Tapi kalau cuma dia dengan teman-temannya melakukan itu, fatal namanya, Pak Bu sekalian. Itu fatal namanya. Contohnya saya ada orang tiba-tiba tidak pernah latihan, tidak juga sedang bergabung dengan organisasi terjun payung, bukan juga tentara, tiba-tiba loncat dari pesawat pakai parasut sendiri. Ini kan fatal sekali, Pak Bu sekalian. Ya, tapi kalau tentara melakukan itu, ya tidak fatal. Ya, kenapa? Karena dia berada dalam hierarki yang benar. Dia berada dalam struktur yang benar. Ya. Jadi ada sesuatu yang kelihatannya fatal kalau dilakukan orang lain, tapi kalau dilakukan oleh ahlinya, ya bukan fatal. Makanya kan terkadang ada pengumuman tuh, ini tidak untuk dicoba. Nah, itu. Ini tidak untuk dicoba. Ini hanya hiburan. Ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun juga, kecuali pesulap seperti kami. Nah, itu pesulap biasanya. Atau kayak yang lain-lain. Seperti misalnya yang profesi-profesi tertentu, ya. Seperti misalnya nanjak gunung sampai ke Himalaya sana. Itu tidak boleh dilakukan kalau tidak pernah latihan sebelumnya, itu fatal. Tapi kalau memang dia sudah profesional, pemanjat tebing, pemanjat gunung, ya itu biasa saja. Bahkan mereka mendapatkan prestasi kalau sampai di puncak sana. Nah, begitulah juga dengan kasus ini.
Wa izan, dan apabila demikian, ya, jadi kalau melakukan seperti tadi sampai pada tingkat disuruh bunuh diri, ingat ya mas sekalian, kalau kita dengarkan secara sepintas kok berbahaya, suruh bunuh diri. Tapi yang namanya berperang itu benar-benar disuruh mati sebetulnya. Kalau berperang itu kan yang ada di pikiran kita sebelumnya ini mati. Ya, selamat itu adalah nomor 2. Kalau yang pertama selamat, mati nomor 2, ya nanti lari dari peperangan. Jadi kalau orang berperang itu yang pertama di kepala ya mati, syahid. Ya, kembali hanya nama saja. Itu baru bisa berperang. Jadi kembali itu adalah sekundernya, keduanya. Pertama di pikiran itu adalah untuk mati. Maksudnya bahwa rela mengorbankan jiwanya. Niatnya apa? Kurbatan kepada Allah untuk siapa? Untuk membela masyarakat banyak. Nah, kalau dilakukan itu waizan, apabila demikian, la'atainahum, maka kami akan berikan kepada mereka ini. La'atainahum, humnya di sini adalah kepada mereka tadi yang sedikit, yang patuh. Min ladunna, dari sisi kami, ya, ajran azima, pahala yang sangat besar. Bayangkan, ada orang suruh bunuh diri dapat pahala besar. Kan ini bukan sembarangan. Kan tadi di sana tuh disuruh bunuh dirinya. Makanya Pak Bu sekalian, banyak sekali benar-benar salah fatal. Kenapa? Karena dia berimam atau mengikuti pemimpin yang tidak jelas siapa di atasnya. Maka mereka disalahgunakan oleh siapa? Oleh ketuanya tersebut. Pemimpinnya tersebut untuk apa? Untuk bunuh diri. Meledakkan dirinya di gerejanya orang. Meledakkan dirinya di pasar-pasar. Nah, karena tidak berpikir, dia melakukan seperti ayat tadi. Padahal ayat tadi harus dibahas dengan jelas bahwa ini harus terima dulu hierarki yang benar. Hierarkinya dari Allah kepada Rasul, Rasul kepada yang dibawahnya. Kalau hierarki ini tidak ada, ya itu tadi. Inilah dimanfaatkan oleh operasi-operasi intelijen atau operasi-operasi underground, ya. Operasi-operasi terselubung, ya. Sebetulnya bukan Islam, tetapi dari luar Islam masuk ke dalam. Ya, jadi sebetulnya mereka mencari orang-orang untuk digunakan menjalankan agenda-agenda mereka supaya mereka tidak terbaca, supaya mereka aslinya adalah pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tidak kelihatan. Ingat topeng tadi malam, maka mereka menggunakan bahasa agama. Dicarilah orang-orang yang pengen sekali mengenal agama, tetapi kemudian didatangi oleh mereka. Maka bapak-bapak, ibu-ibu bisa pastikan, kebanyakan orang seperti itu dua. Satu adalah orang-orang yang awam agama. Dari sekolah umum, tiba-tiba ingin belajar agama. Biasanya seperti itu. Atau yang kedua, belajar agama tetapi tidak belajar logika, tidak belajar mantik. Belajar agama secara sempit. Mereka seperti inilah yang biasa diradikalisasi, diekstremisasi, bukan hanya untuk merusakkan negaranya sendiri, tetapi juga membunuh sesamanya manusia. Luar biasa. Sedangkan kalau Nabi dan Rasul ya tidak mungkin terjadi seperti itu. Perintah tadi itu bunuh diri itu dalam rangka membela kemanusiaan, bukan justru menghancurkan orang, bukan meledakkan gerejanya orang, bukan meledakkan daerahnya orang seperti di Bali, bukan. Itu hanya dimanfaatkan oleh, mohon maaf namanya intelijen asing dengan melakukan operasi tercover, undercover operation, ya. Dan kita digunakan untuk itu, jemaah sekalian. Itulah pentingnya hierarki. Kita harus tanya siapa orangnya, siapa yang perintahkan. Kita bisa melacak benang merah perintahnya, nah gitu sampai ke atas. Kalau tidak kita baca benang merah perintahnya, nah disinilah penyalahgunaan terjadi. Di sini penyalahgunaan terjadi. Akhirnya dibentuklah dan terbukti benar, ya, terbukti benar bahwa ketika benar-benar yang berhubungan dengan umat Islam, mereka semuanya tidak muncul. Di mana mereka kelompok-kelompok yang disebut teroris itu terhadap Palestina, semuanya hilang, tidak kelihatan batang hidungnya sama sekali. Ya. Kenapa? Karena tidak mungkin mereka melawan majikannya. Siapa majikannya? Ya, Amerika, CIA, Israel, Mossad. Jadi wa'izan, dan begitulah la'atainahum.
Kalau mereka melakukannya dengan asas perintah tadi yang benar, ingat hierarkinya benar, mata rantainya ke bawah benar, la atainahum, kami akan berikan kepada mereka min laduna, dari sisi kami, ajaran azimah. Itulah sebabnya semalam juga kita sampai, kemarin juga kita sampaikan, begitu pentingnya kita berhierarki. Kenapa? Kalau tidak, jangan-jangan justru kita sibuk berdansa, tetapi yang menabuh gendang, yang memutar musik adalah orang lain. Orang lain memutar musik, kita yang berdansa, kita yang berjoget, kita yang menari. Ya. Akhirnya artinya apa? Kita dipakai, digunakan oleh orang lain, menjalankan agenda-agenda mereka. Mereka ciptakan narasi, dan kita masuk, tersedot, membahas, habis waktu kita pada narasi itu. Ya. Kita lihat seperti di ayat berikut ini. Ya. Surat Al-Ahzab lagi. Tadi 36, sekarang menurut 35. Ya, ini 35-nya. Ya. Jadi kita, bahwa tidak sembarangan orang yang mendapatkan ajaran azimah di sini. Dan sekaligus kita sampaikan bahwa yang bisa menjalankan itu disebut dengan mukmin sejati. Mari kita lihat di sini. Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya muslimin laki-laki dan muslimat perempuan. Orang-orang muslim jamak ya. Orang-orang muslim laki-laki dan orang-orang muslim perempuan. Dalam pengertian orang-orang berserah diri laki-laki dan orang-orang berserah diri perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat. Orang mukmin laki-laki jamak juga, wal mu'minat orang mukmin perempuan. Wal qanitina wal qanitat. Ini muncul lagi kata qunut di sini. Ya, taat. Selalu terhubung dengan Allah. Wal qanitina wal qanitat. Wasadiqina wasadiqat. Selalu benar. Apanya benar? Perkataannya tentang agama, kaitannya dengan Al-Quran. Itu sadiqat. Makanya kalau kita baca Al-Quran, sadaqallahul azim. Nah, itu kan. Jadi kata-kata sadiqin di sini kaitannya dengan kitab suci. Makanya kalau kita bisa baca Al-Quran, sadaqallahu al-aliyul azim. Wasadiqina wasadiqat. Selalu benar. Contohnya misalnya ibunya Nabi Isa disebut dengan siddiqah. Orang yang benar. As-sadiqina was-sadiqat. Jadi orang yang selalu benar laki-laki, orang yang selalu benar perempuan. Was-sabirina was-sabirat. Sabar laki-laki, sabar perempuan. Wal khasyiina wal khasyiat. Khusyuk laki-laki, khusyuk perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Rajin bersedekah laki-laki, bersedekah perempuan. Was-saimina was-saimat. Was-saimina saimat. Saya berpuasa nih. Ingat kata-kata siyam. Saim itu orang berpuasa. Orang berpuasa laki-laki, orang berpuasa perempuan. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang menjaga kemuliaan dirinya, laki-laki dan perempuan. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat. Selalu terhubung hatinya dengan Allah. Katsiran, banyak. Sering, kita tinggal saya sering. Banyak mengingat Allah, laki ataupun perempuan. Nah, terhadap mereka semuanya ini tadi di atas, semua unsur ini tadi, mulai daripada al-muslimin sampai kepada yang tadi terakhir di sini adalah adzakirin. Apa kata Allah? Adallahu lahum. Allah menyediakan, menjanjikan kepada mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran, dan pahala azimah. Jadi yang masuk kategori sini tadi yang di atas. Jadi yang di atas tadi itu adalah benar-benar orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena sama-sama ujungnya ajran azimah. Di sini juga ajran azimah. Kan sama, tidak mungkin kontradiksi Al-Quran. Ingat surat An-Nisa, afala yatadabbarun al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran ini tidak berasal dari Allah, maka niscaya mereka menemukan di dalamnya banyak pertentangan-pertentangan. Nah, jadi supaya tidak terjadi pertentangan satu sama lain, kita harus tadabburi, dan begitu kita tadabburi, kita menemukan bahwa istilah ajaran azimah misalnya harus merujuk kepada kualifikasi yang sama.
Ini adalah ilustrasi tentang jalan lurus, adem. Jadi tadi diberikan kepada mereka ajaran azimah wala hadainahum. Nah, ini baru dia. Dan kami pasti akan berikan petunjuk. Jadi kita akan diberi petunjuk oleh Allah kalau kita tadi taat. Jadi ujung-ujungnya mulai dari ketaatan. Ini Pak Bu sekalian. Ini kata lam ini menunjukkan lam taukid namanya. Pasti. Hadaina dari kata hadayah di, ini adalah hada bentuk maudi. Ada yahdi itu adalah bentuk mudhari'nya. Nunnya ini adalah menunjukkan kami. Ini nun pakai mat. Ya. Artinya kami. Siapa kami? Allah dan Rasul tadi. Jadi harus satu hierarki tadinya. Kalau tidak satu hierarki, ya tidak masuk kata hadainahum. Ya. Kalau kita ikut kepada orang, contohnya misalnya ada dulu orang Islam yang meledakkan Bali. Ada Bali 1, Bali 2. Nah, pertanyaan siapa yang nyuruh dia? Siapa di atasnya? Pembahasan kita tentang Abu Bakar al-Baghdadi ISIS. Siapa di atasnya? Siapa yang suruh dia? Itu sebelumnya Abu Bakar al-Baghdadi apa perannya dalam Islam? Pernahkah dia jadi mufti? Pernahkah dia punya buku karangan yang banyak sehingga kita bisa baca kualifikasinya? Kita tidak tahu. Tiba-tiba mendeklarasikannya sebagai khalifah. Sudah bayangkan. Dan banyak pula orang ikut. Bahkan ada orang yang meninggalkan kantornya, menjual rumahnya, pergi ke Irak. Setelah sampai sana terlantar. Tadinya dia meninggalkan negara untuk membuat negara baru di negaranya orang. Setelah terlantar, dia minta tolong kepada negaranya lagi supaya mengembalikannya. Luar biasa. Ya. Kenapa ini terjadi terlantar? Ya ini namanya tertipu. Ya. Mereka dikerjain oleh agen-agen itu. Ya. Setelah ternyata sudah digunakan dan gagal, ya udah diterlantarkan begitu saja. Ya. Satu-satunya yang terjamin hidupnya di sana siapa? Ya tentara Amerika yang menjaga sumur minyak di Hasaka. Ya. Itu adalah pusat minyak di Suriah yang sekarang dikangkangin oleh Amerika Serikat. Diambil minyaknya untuk kepentingan negaranya, membeli lagi bedil senjata yang canggih. Ya. Itu membunuh rakyat Palestina. Ya. Jadi wala hadainahum. Kami pasti akan berikan hidayah kepada mereka kalau tadi seperti di atas. Kepada siapa? Siratan mustaqimah, jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus. Nah, pertanyaan siapa Kak yang masuk kategori nun ini? Kan hadaina nun ini kami. Ya. Ini kata kami nih Pak Bus sekalian. Ya. Tuhan kan cuma satu, tapi kok menggunakan kata kami? Ya. Ini kok menggunakan kata kami di sini? Ya. Allah cuma satu. Nah, itu pasti ada manusia suci di situ lagi. Dari mana kita tahu? Coba kita lihat di sini, Pak Bus sekalian. Ya. Bandingkan dengan ayat lain. Ya. Kita lihat di sini nih. Ya. Surat Musyawarah, surat 42. Ayatnya 53. 52 ya. Wa kadzalika begitulah awhayna kami wahyukan ilaika kepada Muhammad. Jadi yang menerima wahyu adalah Nabi Muhammad. Ya. Apa yang diwahyukan kepadanya? Ruhan, ruh Al-Quran. Karena kan bukan buku ya. Kalau ini kan buku. Kalau ini ruh, berarti artinya tidak ada bukunya. Min amrina, dari amar kami. Ya. Ma kunta tadri mal kitab. Jadi ma kunta tadri mal kitab. Ya. Kamu tidak tahu tadi kitab suci. Walal iman, dan juga tidak tahu iman. Walakin ja'alnahu nuran, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Yang dengan cahaya itu nahdi, kami berikan petunjuk bihi dengannya man nasya min ibadina. Wa innaka, setelah Nabi dapatkan Al-Quran, wa innaka, sungguhnya kamu la tahdi, benar-benar bisa memberikan petunjuk. Ila siratin mustaqim nih. Innaka, sungguhnya kamu Muhammad, lamnya taukid, benar-benar tahdi, memberikan petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, di sini siapa? Nabi Muhammad. Maka di belakangnya siratan mustaqim. Wala hadainahum siratan mustaqim. Dan ini diperkuat dengan surat Al-Hijr di sini. Ya. Surat Al-Hijr nih. Ketika iblis berkata kepada Allah, ya,
ketika iblis diponis ini, iblis berkata, qala rabbi wa Tuhanku bima agwaitani, karena kamu telah memfatwa aku tersesat, la uzayyinanna lahum, saya akan jadikan indah bagi manusia itu fil ardi, kehidupan di muka bumi, dan setelah menganggap indah kehidupan di muka bumi dan lupa akhirat, wala ughwiyanahum, aku kemudian menyesatkan mereka semuanya ajmain, illa, kecuali ibadaka, hamba-hambamu, minhum, dari kalangan mereka, al-mukhlasin. Ini bukan mukhlisin, mukhlasin. Berarti artinya apa? Ini bukan sembarangan orang. Orang suci disebut dengan mukhlasin. Qala, Allah berkata, hada siratun alayya mustaqim. Mengikuti orang suci itulah yang disebut dengan siratun alayya mustaqim. Surat jalan yang lurus. Ini sama tadi ayat-ayatnya. Jadi Al-Quran konsisten. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ati Allah wa ati Rasul. Ini kita lihat dulu, kumpulkan ayat-ayat atiu ini. Ini kita sudah bahas di sebetulnya ayat 59. Masih ingat ini ayat 59 surat An-Nisa juga, ini kita kumpulkan. Bahwa di sini berturut-turut ada kata-kata ati ta'ah. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazatum, jadi taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Fa in tanazatum fi syai'in, jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, jangan diperpanjang perselisihannya, tapi kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila, itulah sebaik-baik cara memahami ataukah mengamalkan Al-Quran. Kemudian taat berikutnya, ya ayat berikutnya lagi nih. Ayat 64 ini kita bahas sebelumnya. Ya, ini kan terakhir kemarin 65. Wa ma arsalna min rasulin, tiadalah kami mengutus daripada rasul illa liyuta'a. Baru tadi sore kita bahas. Tiadalah kami mengutus rasul illa kecuali liyuta'a, untuk ditaati atas izin Allah. Jadi untuk ditaati atas izin Allah. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Walau annahum zalamu anfusahum, seandainya mereka zalim terhadap diri mereka, yaitu berbuat dosa, maka ja'u, harus datang kepada Muhammad, baru kemudian fastaghfirullah, istighfar kepada Allah, wastaghfar lahumur rasul, baru kemudian Rasul juga istighfarkan, lawajadullaha, barulah mereka menemukan Allah tawwabar rahimah. Jadi pembahasan kita kemarin sore. Nah, sekarang ayat yang kita bahas kelanjutannya 69, tadi kan 68. Wa may yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah, wa rasul, dan rasulnya. Jadi taat lagi. Jadi dua tadi ayat taat. Ati Allah, ati Rasul, Allah amri minkum. Kemudian wa may yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu, maka mereka itulah orang yang bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat, an'ama. Kita tekankan pada kata an'ama. An'ama Allahu alaihim, atas mereka, minan nabiyyin, dari nabi-nabi, wasiddiqin, dan juga siddiqin, wasyuhada, syuhada, wassalihin, salihin. Nabi-nabi, orang yang selalu berkata benar, syuhada mencapai derajat penyaksian langsung jiwanya kepada Allah, dan amalannya selalu saleh benar. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah orang yang pantas dijadikan sebagai teman seperjalanan. Semua ini adalah manusia suci. Nah, ini nabi-nabi ini adalah manusia suci maksudnya. Ya. Dikenal dengan nabi karena mendapatkan gelar nabi. Disebut siddiqin karena tidak pernah berkata salah terhadap agama. Selalu benar berkatanya. Syuhada karena sudah mencapai derajat musyahada. Wasalih karena tidak ada perbuatan dan perkataannya yang merusak atau menyinggung orang lain. Inilah mereka. Dan ini semuanya adalah orang suci. Dan inilah yang kita minta di dalam Al-Fatihah dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqimnya tadi di atas, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Ta'nya adalah Allah. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi mereka inilah yang kita minta di dalam Al-Fatihah kita. 70. Nah, kita juga sudah bahas terakhir ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ini adalah pembahasan kita sebelumnya, yaitu ketika kita membahas ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Jadi ada 3 di sini, Allah, Rasul, dan ulul amri minkum.
Zalikal fadlu minallah, itulah karunia dari Allah. Jadi itulah karunia. Ya. Kita sudah bahas bahwa setiap Allah berbicara tentang manusia suci pasti ada kata al-fadl. Zalikal fadl. Ya. Kebetulan lagi juga ya Sayyidina Hussein cucunya Nabi itu punya saudara, punya sepupu ya. Apa namanya? Yang kebetulan namanya Fadl juga, namanya Abu Fadl Al-Abbas. Ya. Abu Fadl Al-Abbas. Ya. Jadi cuma sekian berbagi punya saudara, Fadl Al-Abbas. Zalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Wa kafa billahi alima. Ya, dan cukuplah Allah sebagai zat yang mengetahui semuanya. Jadi Allah tahu semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, waktu kita sangat terbatas. Kita beri kesempatan bertanya maksimal 2 orang, 6:30 kita selesai Bapak Ibu sekalian karena sebentar jam 7 saya mengajar lagi. Jadi kita akhiri sampai jam 6:30 persis. Silakan Pak yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Dalam kategori ayat tentang level-level manusia yang apa itu tak kupaskan tadi dalam ayat yang terakhir tadi itu, maka apakah ini dalam tajalinya di akhirat mereka ada level-level khas penghuni-penghuni syurga di sisi Nabi tadi gara-gara ketaatan mereka kepada hadza siratul mustaqim. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, ya sekalian berbahagia. Jadi perlu kita sampaikan bahwa sebetulnya yang 4 ini 1, 2, 3, 4 ini bisa bermakna 1 orang. Ya, 1 orang. 1 orang ini memiliki kualifikasi kenabian. Ya, Nabi, karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, itu kan sama misalnya. Penggantinya Nabi Musa kan bergelar Nabi, yaitu Nabi Harun. Tapi penggantinya Nabi Muhammad kita ketika menunjuk Ali, cuma dia mengatakan, bedanya tidak ada Nabi setelah aku. Nah, jadi tentu ini berhenti pada Nabi, yang lain adalah cuma kenabian, bukan Nabi, tapi menjalankan tugas kenabian, dan mereka itu benar, tidak mungkin mengingkari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Syuhada di sini adalah, jangan kita bayangkan selalu hanya mati di medan perang, tapi maksudnya di sini mencapai derajat jiwanya itu musyahadah. Ya, menyaksikan langsung, sudah tidak ada lagi hijab. Sudah selesai pada tahap mukasyafah, baru syuhada. Wassalihin dan salih. Nah, cuma kita, makanya kan wassalihin ini disebutkan, nanti yang mewarisi bumi itu adalah hamba-hambaku yang saleh. Nah, cuma kita tidak mencapai derajat ini, maka kita, seperti dia kata Pak Nur tadi, bertingkat-tingkat lah. Ada level-levelnya lah kita semuanya. Jadi mungkin kita cuma mengambil salah satunya saja, yang lain tidak, kamu gitu. Kita misalnya berusaha untuk patuh kepada apa yang dikatakan Al-Quran, bersifat siddiqin, tapi belum mencapai derajat musyahadah. Perbuatan kita belum seluruhnya soleh, kamu gitu. Bahkan pada level tertentu belum ada yang kita miliki, baru berusaha untuk ke situ. Nah, itulah tingkatan-tingkatan manusia kita. Dan tingkatan-tingkatan ini sejatinya menyebabkan tingkatan kita di akhirat. Untungnya ada mekanisme yang berlaku yang namanya syafaat. Sehingga kita ini harusnya tidak pantas bertemu dengan Nabi di Telaga Haud, tetapi karena kita diberikan syafaat, akhirnya Nabi bersedia menerima kita di Telaga Haud. Apa artinya bersedia menerima? Kita ditempatkan bersama dengan beliau. Luar biasa. Itulah pentingnya syafaat. Maka syafaat itu harus benar-benar kita kejar, dan syarat syafaat tadi adalah taat kepada Rasulullah. Berikutnya lagi Pak sekalian, ada satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kemal. Ustaz, tadi dalam surah Al-Ahzab Ustaz, innal muslimina muslimat wal mu'minat. Kenapa al-mu'minin tak merangkumi semua Ustaz? Kenapa mesti ada selain pada mukminin, mukminat, kemudian qanitin dan seterusnya Ustaz? Apakah tidak memadai sebagai seorang mukmin saja Ustaz? Afwan Ustaz. Baik. Ini terima kasih banyak, ini menarik. Jadi yang sudah berbahagia, kenapa di sini ada al-muslimin wal muslimat dan al-mu'minin wal mu'minat? Kan harusnya sama. Nah, jemaah sekalian berbahagia,
Ada dua pengertian muslimin di sini. Ya. Ada pengertian dua muslim. Yang pertama adalah muslim dalam pengertian ya Islam. Itu yang paling awam ya. Apa agama Anda Islam berarti muslim, laki-laki dan perempuan. Tapi belum tentu mukmin. Seperti contohnya pembahasan kita semalam orang Arab, Badui yang datang kepada Nabi surat Al-Hujurat. Wa qalatil arabu amanna. Mereka mengaku beriman. Tiba-tiba ayat mengatakan, "Qul katakan lam tu'min." Kamu belum beriman. Walakin akan tetapi qulu aslamna. Nah, dia. Jadi dia yang pertama nih. Baru jadi semakin ke sini semakin tinggi kualifikasinya nih Pak Kamal. Jadi startnya dari sini, kemudian naik ke sini, kemudian naik lagi ke sini, kemudian naik ke sini, kemudian naik ke sini, begitulah seterusnya. Nah, baru kemudian puncaknya di sini. Tetapi tingkatan-tingkatan ini sudah mendapatkan apresiasi dari Allah dalam bentuk apa? Maghfiratan wa ajran azima. Seperti itu. Pengertian pertama. Pengertian yang kedua, semuanya sama seperti juga tadi pertanyaan Pak Nur di surat An-Nisa juga ya, pembagian ayat-ayat terakhir tadi. Nah, di sini apa yang sudah muslimin di sini? Di sini muslimin dalam pengertian yang ketat, pengertian yang sangat spesifik. Yaitu bukan hanya sekedar beragama Islam. Bukan hanya sekedar menyerah kepada Nabi seperti orang Arab Badui tadi. Tapi Muslim di sini adalah seperti yang dikatakan dalam surat Ali Imran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dia. Jadi sudah melewati tingkatan bertakwa, sudah melewati tingkatan beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu juga yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Yakub kepada anak-anaknya, yaitu bahwa Allah telah memilihkan kalian agama, maka fala tamutunna illa wa antum muslimin. Ya, jadi kata-kata muslim di sini adalah sudah sampai pada tingkat berserah diri secara sempurna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sudah sampai pada tingkat berserah diri secara sempurna. Inilah yang disebut dengan pengertian kedua. Baik pengertian pertama yang lebih longgar maupun yang kedua boleh kita gunakan. Yang pertama kita gunakan untuk memberikan harapan kepada seluruh orang Islam bahwa mereka bisa dapatkan tadi ajran azimah apabila dia meneruskan sampai kepada yang terakhir ini. Mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Terus kita menggunakan pemahaman yang kedua untuk mengedukasi, untuk memperketat latihan-latihan rohani kita agar kita mengejar pengertian yang kedua, yaitu orang yang benar-benar sudah sampai pada tingkat berserah diri secara kafah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita insya Allah jumpa sebentar sore lagi. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dan khilafnya itu kekurangan dari Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.